Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6 dengan judul perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk kita pada malam hari ini adalah roh yang lebih besar dari apapun. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Alkitab menyatakan bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apakah itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya semua keinginan duniawi dapat melenyapkan hidup seseorang semakin menjauh dari Tuhan dan membawa kepada jurang kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setiap orang percaya pasti punya kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun seringkali menjadi persoalan adalah roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Ditambah lagi dengan kuatnya arus dunia ini, sehingga kita pun gagal dan gagal lagi untuk hidup dalam kebenaran.
bagi orang percaya yang hidup bergantung secara penuh kepada Tuhan, bukan saja akan diberi kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi juga diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Ia yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk melawan arus duniawi, sehingga kita dapat melawan arus dunia ini dan hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, "Aku tidak sanggup, aku lemah, aku tidak mampu melakukan ini dan itu." Karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Di tengah badai, masalah dan pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Yang memberikan roh-Nya untuk menguatkan kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bahkan Roh Kudus akan menyertai kita dalam menjalani hidup kita sampai kepada akhir zaman. Ada banyak perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti. Namun Roh Kudus hadir untuk mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersama Roh Kudus kita mampu menjalani hidup dengan kepala berdiri tegak. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Berkat-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk menghindari segala ajaran-ajaran dan pengaruh-pengaruh roh yang jahat. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam memilih setiap informasi yang datang kepada kami. Beri kami kemampuan untuk dapat menguji roh sebagaimana yang Engkau perintahkan. Berkati kami saat akan beristirahat pada malam ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.